Halo sahabat Klik Cinema TV dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Ek Hasina Ji yang direquest oleh sahabat kita ini. Film ini diperankan oleh Urmila Matandkar dan Saif Ali Khan. Bagi Mimin mungkin saja ini merupakan satu-satunya film di mana Saif Ali Khan tampil sebagai pemeran protagonis. Nah, bagaimana kisahnya? Inilah Ek Hasina Ji. Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Sarika. Sarika merupakan seorang wanita lajang yang tinggal sendirian di Mumbai dan bekerja di sebuah biro perjalanan. Di hari itu Sarika kedatangan seorang pria bernama Karan. Di awal pandangan Karan langsung tertarik padanya dan tanpa basa-basi Karan mengajak Sarika makan siang bersama. Tetapi Sarika menolak lantaran dia tak biasa keluar bersama orang asing. Kemudian ketika sedang berbelanja di sebuah toko, Sarika kembali dikejutkan setelah melihat Karan telah berada di hadapannya. Karena kesal dengan Karan, Sarika lekas membayar barang belanjaannya dan segera pergi. Namun tiba-tiba ada seorang pria merampas tasnya. Setelah melumpuhkan si pencuri, Karan mengembalikan tas milik Sarika. Dan karena malu hati, Sarika mengiyakan ajakan Karan untuk ngopi bareng di sebuah kafe. Di sana Sarika mengetahui kalau Karan merupakan pria super sibuk yang selalu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Bahkan saking sibuknya, kebersamaan mereka saat itu tak berlangsung lama karena Karan harus pamit pergi setelah mendapat telepon dari seseorang. Esok hari selepas kerja, Sarika kembali dikagetkan dengan Karan yang sedari tadi menunggunya. Di sana Karan menawarkan tumpangan untuk mengantar Sarika pulang. Awalnya Sarika menolak, namun dengan sedikit bujuk rayuan Sarika pun menyetujui ajakan Karan. Sampai di sana Karan meminta Sarika agar dia singgah sebentar di apartemen miliknya. Tanpa curiga, Sarika menyetujui permintaan Karan dan mereka langsung menuju ke dalam. Di saat Sarika bertanya apa yang ingin Karan minum, Karan justru berkata kalau dia hanya ingin mencium Sarika. Sontak saja Sarika menjadi kaget dan dengan kesal dia meminta Karan segera pergi. Esok hari seorang pria yang merupakan tetangga kamarnya memberikan sikat bunga sambil berkata kalau bunga itu diberikan oleh seseorang. Saat membaca tulisan di secari kertas dan tahu bahwa itu dari Karan, Sarika langsung membuangnya. Suatu kesempatan karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, Sarika bekerja sampai larut malam. Dan ketika bersiap untuk pulang, tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang. Ketika dia tahu kalau orang itu adalah Karan, Sarika langsung mematikan panggilan tersebut. Sampai di jalan, Sarika menghentikan sebuah mobil taksi untuk ditumpangi. Namun Sarika justru terkejut setelah melihat beberapa pria yang telah mabuk di dalam mobil tersebut. Karena takut, Sarika memilih pergi, tetapi para pria itu langsung mengikutinya dan tiba-tiba saja dalam perjalanan pulang, Sarika berterima kasih atas bantuan Karan sambil meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Beberapa hari kemudian di suatu malam mereka kembali bertemu. Di sana Karan memberikan sebuah kotak perhiasan berisi kalung untuk Sarika. Sarika yang mengetahui kalau pemberian itu sangat mahal harganya justru menolak. Tetapi setelah Karan mengatakan kalau dia sangat tertarik padanya, maka Sarika pun menerima hadiah tersebut. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Karan juga semakin nekat bertamu di kediaman Sarika. Dan di kesempatan itu Karan pun tak segan-segan mengutarakan perasaannya bahwa dia mencintai Sarika. Mendengar itu Sarika menjadi tertegun, apalagi Karan juga mengatakan keinginannya untuk tinggal bersamanya. Tanpa sepatah kata pun Sarika menuju ke dapur dan tak berselang lama Karan mengikutinya. Karan yang terobsesi dengan Sarika hendak mencumbuinya, namun Sarika menolak dan pergi dari situ. Tak tinggal diam, Karan kembali berusaha meyakinkan Sarika yang membuatnya menjadi luluh. Dan di malam itu mereka pun bercocok tanam. Setelah itu Sarika menuju dapur, namun tiba-tiba dia menjerit ketakutan setelah melihat seekor tikus. Beberapa hari kemudian Karan menelpon Sarika. Dia meminta bantuan untuk memberi tumpangan pada seorang temannya bernama Abhijit yang baru pertama kali ke Mumbai.
Sesaat kemudian pria itu pun datang sambil membawa sebuah koper. Setelah menyuguhkan teh hangat, pria itu ingin menitipkan kopernya untuk sementara waktu. Dan tanpa sedikit pun menaruh curiga, Sarika mengizinkannya. Beberapa jam setelah pria itu pergi, Sarika sangat terkejut ketika melihat berita di TV kalau pria yang sama telah ditembak mati oleh polisi karena menjadi buronan kriminal. Sontak saja Sarika menjadi ketakutan lalu menelpon Karan. Seakan tahu isi koper tersebut, Karan menyuruh Sarika membuangnya. Namun sebelum Sarika melakukannya, inilah yang terjadi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan senjata ilegal dan obat-obat terlarang. Lantas Sarika pun dibawa ke kantor polisi. Di sana Sarika tetap bersikukuh kalau dirinya tidak mengenal pria itu. Namun polisi tetap tidak percaya, karena jika Sarika tidak mengenalnya, bagaimana mungkin pria itu mengetahui alamat rumahnya, bahkan sampai menitipkan koper tersebut. Nah, di sini Sarika seakan ingin melindungi Karan, namun dia justru terjebak di dalamnya. Kemudian Karan mengutus seorang pengacara bernama Martur untuk menemui Sarika. Sesuai permintaan Karan, Martur meminta Sarika tidak melibatkan Karan dalam proses penyelidikan. Bahkan dia juga meminta Sarika mengakui perbuatannya di saat persidangan nanti. Dia meyakini Sarika akan dibebaskan karena belum sekalipun Sarika terlibat dalam berbagai kasus. Dalam proses persidangan tahap awal, Sarika tetap bungkam dan tidak sekalipun menyebut nama Karan dalam kasus tersebut. Alhasil Sarika pun diperintahkan ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, berita tentang kasus yang kini dialami Sarika sampai juga ke orang tuanya. Di sana, keluarga dari para narapidana berbondong-bondong datang termasuk ayah dan ibu Sarika. Karena begitu banyak orang, Sarika tak bisa memberitahu secara detail kasusnya, tetapi terdengar nama Karan dalam pembicaraan tersebut. Di dalam ruang tahanan, seorang wanita yang sekamar dengannya meminta Sarika agar berhati-hati dengan seorang tahanan lain bernama Banu. Baginya, Banu merupakan pimpinan geng yang sering bertindak semena-mena kepada tahanan lain. Dan benar saja, ketika Sarika sedang mengambil makanan, tiba-tiba Banu datang dan langsung memukulnya. Untung saja seorang bernama Permila berhasil mencegat tindakan Banu. Kemudian seorang polisi membawa Sarika menuju ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu ada Karan. Seakan tak percaya, Sarika langsung memeluk Karan sambil menangis. Di sana Karan memohon agar Sarika tidak menyebut namanya dalam proses penyelidikan, dan dengan begitu dalam waktu dekat dia akan membebaskan Sarika. Setelah pertemuan itu, Permila menghampiri Sarika sambil bertanya mengapa Sarika begitu percaya pada pacarnya. Karena Permila sangat yakin Sarika sebenarnya dijebak. Dan benar saja, tanpa Sarika sadari, ternyata Karan tengah berduaan dengan pacar barunya. Dan Karan juga menjalankan bisnis ilegal bersama gengnya. Di hari persidangan lanjutan, Sarika pun kembali dimintai keterangan. Karena termakan oleh bujuk rayuan Karan dan sang pengacara, Sarika pun mengakui perbuatannya di hadapan hakim. Bukannya mendapatkan keringanan, Sarika justru dituntut hukuman penjara selama 7 tahun. Kemudian Permila menemui Sarika dan memarahinya. Dia marah karena Sarika tidak menghiraukan nasihatnya. Mendengar itu, Sarika pun sadar kalau dirinya hanyalah dimanfaatkan untuk menutupi kejahatan Karan. Dan hal itu diperkuat setelah dia mendengar berita kalau ayahnya telah dibunuh dengan alasan yang tak jelas. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Karan dan sang pengacara datang menemui Sarika. Sambil menangis, Sarika mendengar permohonan maaf dan semua ocehan dari Karan. Namun agar tidak dicurigai kalau dia sudah mengetahui siapa Karan sebenarnya, Sarika langsung memeluknya. Atas pengkhianatan yang diterima dan juga atas kematian ayahnya, Sarika mulai mengubah penampilannya. Perlahan Sarika juga menghilangkan rasa takutnya terhadap tikus dengan membunuhnya. Kini Sarika mengalami perubahan total baik secara penampilan maupun secara emosional. Di suatu pagi ketika Sarika sedang mencuci, tiba-tiba Banu datang lalu memaksa Sarika mencuci bajunya. Awalnya Sarika berusaha menghindar, namun perlakuan Banu semakin keterlaluan, maka inilah yang terjadi. Meskipun Sarika kini bukanlah wanita lemah, tetapi Permila merasa hidup Sarika sedang dalam ancaman. Di sana Sarika menyatakan keinginannya agar bisa keluar dari penjara, meskipun masa hukumannya masih sangat lama.
Mendengar itu, Pramila ingin membantunya. Berbekal koneksi yang kuat di luar penjara, Pramila berhasil membantu Sarika bersama narapidana yang lain kabur dari penjara. Karan yang mendengar berita tentang pelarian Sarika dari martur seakan tak peduli dan terus melanjutkan pertemuan dengan rekan bisnisnya. Sementara Sarika menemui seorang pria atas suruhan Pramila untuk mengambil sebuah pistol. Berbekal pistol tersebut, Sarika pergi menemui pengacara martur lalu membunuhnya. Berita tentang kematian martur pun didengar Karan. Namun Karan berpikir bahwa martur telah dibunuh oleh orang lain. Sementara itu Sarika yang mengetahui Karan tinggal di sebuah hotel lalu menyewa sebuah kamar yang bersebelahan dengan kamar Karan agar bisa memantau keberadaannya. Nah, di hotel itulah Sarika akhirnya tahu kalau Karan telah memiliki pacar baru. Dan dia juga mengetahui bahwa Karan bekerja untuk seorang gangster yang memiliki banyak operasi ilegal. Di suatu kesempatan sial bagi Sarika, keberadaannya justru diketahui wakil komisaris polisi ketika Sarika menelpon ibunya dari SIM prabayar. Lantas wakil komisaris polisi mulai memantau pergerakan Sarika untuk menangkap para geng yang lain, karena mereka berpikir Sarika bekerja sama dengan para geng tersebut. Setelah mendapat nomor kamar yang ditempati Sarika, polisi langsung menuju ke sana. Dan untung saja Sarika tidak berada di sana, dan di kamar itu mereka menemukan sebuah pistol dan sejumlah uang. Sementara itu, ketika Sarika sedang berada di sebuah klub malam yang ternyata Karan bersama pacarnya juga berada di sana. Tak berselang lama, datang segerombolan gangster lalu membawa Karan dari sana. Melihat itu, Sarika juga tak tinggal diam dan terus membuntuti mereka. Ternyata Karan tengah bermasalah dengan bosnya sendiri bernama Sanjeev. Sesampai di sana, pria tua yang bernama Bilan menelpon Sanjeev untuk memberitahu keberadaan Karan. Seketika itu juga Karan diperintahkan untuk menemuinya. Di kamar itu Karan diancam agar segera menyelesaikan kewajibannya, dan jika tidak, maka Karan menghadapi konsekuensi yang sangat mengerikan. Dan ternyata seluruh percakapan mereka disaksikan oleh Sarika secara diam-diam. Begitu Karan meninggalkan ruangan, Sanjeev ditemukan terbunuh dan seluruh kecurigaan jatuh pada Karan. Setelah kematian Sanjeev, kakak Sanjeev bernama Sanjaya ingin melakukan balas dendam. Mereka langsung menuju ke hotel di mana Karan tinggal dan tanpa basa-basi sebuah pukulan keras mengarah ke wajah Karan. Meskipun sendirian, Karan justru berbalik menghajar mereka semua. Namun sialnya, pacar Karan justru terkena tembakan dan meninggal di tempat. Di saat yang bersamaan, wakil komisaris polisi juga sedang menuju ke sana. Tetapi mereka hanya mendapatkan beberapa orang yang sudah tewas, sedangkan Karan telah melarikan diri. Karan yang bingung atas kematian Sanjeev dan hampir bergulat dengan kematian bertanya-tanya apakah Sanjeev dibunuh oleh geng saingan bosnya. Dan tanpa Karan sadari, dia justru dikejar oleh anak buah Sanjeev yang lain. Karena tak tahu harus kemana, Karan memutuskan masuk ke sebuah mall untuk mengelabui mereka. Dan secara kebetulan, Sarika juga berada di sana. Sarika yang tak ingin Karan mengetahui niatnya, lalu berpura-pura bersimpati atas apa yang Karan alami. Dengan sikapnya itu, Karan tak sekalipun curiga, bahkan mau tinggal bersama Sarika. Agar dirinya tidak dijerat kasus baru, Sarika mengurungkan niatnya meskipun memiliki kesempatan untuk membunuh Karan. Kemudian Karan meminta bantuan Sarika menemui Bilal untuk menjelaskan kalau dirinya tidak bersalah atas kematian Sanjeev. Awalnya Sarika menolak, namun untuk mengetahui alur permainan selanjutnya, Sarika pun setuju. Sampai di sana, Sarika masih dihadang oleh anak buah Sanjeev. Setelah menjelaskan tujuannya, Sarika langsung diantar menemui Bilal dan tiba-tiba saja. Hello, Bilal. Dengan amarah Karan membantah tuduhan atas kematian Sanjeev dan dia juga tak tahu keberadaan uang di koper tersebut. Lantas Karan berbalik menuduh Bilal yang telah melakukannya. Dan di saat Bilal ingin mengangkat telepon, tiba-tiba saja Karan menembaknya hingga tewas di tempat. Mengetahui bahwa Sanjeev dan anak buahnya sedang menuju ke sana, mereka pun kabur. Setelah berhasil membantu Sarika melompati pagar, Karan justru terjebak karena terlebih dahulu diancam oleh wakil komisaris polisi. Saat dimintai keterangan, Karan justru berbohong bahwa ketika dia sampai di lokasi kejadian, dia menemui Bilal telah meninggal. Namun seketika itu juga Karan menjadi kaget setelah polisi mengatakan bahwa Sarika lah yang membunuh pengacara martur. Dan tanpa mereka sadari, anak buah Sanjay menerobos masuk dan aksi saling tembak-tembakan pun terjadi. Situasi itu pun dimanfaatkan Karan dan berhasil kabur dari sana. Dalam perjalanan pulang, Karan pun mencurigai kalau Sarika lah yang menjadi dalang di balik kekacauan ini. Setelah mengingat kembali gerak-gerik Sarika setelah mereka bertemu. Sampai di kediaman Sarika, Karan langsung bertanya mengapa Sarika masih membantunya setelah mengetahui siapa dirinya. Sarika sejenak terdiam,
Namun agar tidak dicurigai, dia meminta mereka segera pergi karena mereka sedang dikejar oleh polisi. Seketika itu juga Karan langsung menghentikannya dan bertanya di mana Sarika menyimpan uang Sanjeev. Sontak saja Sarika menjadi kaget lalu berbohong kalau dia tidak mengetahui uang tersebut. Meskipun berkali-kali Karan meminta Sarika mengaku, tetapi Sarika tetap pada pendiriannya yang membuat Karan menjadi emosi lalu memukulnya. Karena mendapat ancaman serius, Sarika tak bisa berbuat banyak dan secara terpaksa Sarika mengakui perbuatannya. Namun Sarika kembali berbohong kalau uang tersebut telah dia bakar. Mendengar itu Karan menjadi kaget. Lantas Karan meminta Sarika berkata jujur di hadapan Sanjay kalau dialah yang membunuh Sanjeev dan mengambil uang tersebut. Kemudian Karan membawa Sarika ke hadapan Sanjay. Di saat Sarika diminta untuk berkata jujur, Sarika justru kembali berbohong kalau Karanlah pelakunya dan mengklaim bahwa semua yang dia lakukan atas paksaan Karan. Mendengar itu Sanjay menjadi geram dan langsung memukul Karan. Situasi tersebut benar-benar dimanfaatkan Sarika untuk kabur dari sana. Namun di saat yang bersamaan, dia justru dikejar oleh polisi di bawah pimpinan wakil komisaris polisi. Mendengar bunyi tembakan, baik Karan maupun geng yang lain langsung keluar dan mereka pun bergabung menjadi satu untuk melawan para polisi. Dalam aksi baku tembak, polisi berhasil membunuh Sanjay dan yang lainnya ditangkap. Sedangkan Karan berhasil menembak wakil komisaris polisi dan melarikan diri. Dalam pelarian, tanpa Karan sadari, tiba-tiba Sarika muncul dari belakang sambil mengancamnya. Seakan pasrah akan apa yang dialami, Karan lalu menuruti kemauan Sarika yang membawanya ke sebuah gua terpencil. Sampai di dalam, Sarika langsung memukulnya dari belakang yang membuat Karan jatuh tak sadarkan diri. Ketika sadar, Karan begitu kaget melihat dirinya dirantai. Dengan dendam penuh membara, Sarika berkata bahwa dahulunya dia takut pada tikus. Dan dia memilih tempat ini karena dia ingin Karan mengalami rasa sakit dan penderitaan seperti yang dia alami saat berada di penjara. Kini Karan hanya bisa berteriak ketika Sarika pergi meninggalkan tempat itu yang hanya ditemani seberkas sinar dari senter. Setelah beberapa jam, senter terlihat semakin redup lalu padam. Seketika itu juga terlihat segerombolan tikus yang kelaparan langsung menyerang dan membunuh Karan secara brutal. Karan akhirnya meninggal dalam kematian yang panjang dan menyakitkan. Karena misi balas dendamnya telah tercapai, Sarika akhirnya menyerahkan diri ke polisi sambil memberikan koper berisi uang kepada wakil komisaris polisi yang pada saat itu sedang dirawat. Dan film pun ditutup ketika Sarika menuju ke penjara seolah-olah dia telah menemukan tujuan hidupnya. Sekian dan terima kasih.